Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Mari Fajar Ibrahim dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Musyaifuddin LCMA. Yang pertama ialah bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur walaupun tidurnya hanya sebentar. Syibabuddin Al-Romli menyebutkan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj wal mu'adzibatuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa tamfilu lailan ba'dan. Dan berdasarkan ketekunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakannya, salat tahajud adalah salat sunnah di malam hari setelah tidur. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jika seseorang melakukan salat tahajud sebelum tidur, maka salat tersebut belum dikatakan salat tahajud. Akan tetapi jika ingin melaksanakan salat sunnah di malam hari sebelum tidur, maka masih banyak salat sunnah yang lain seperti salat hajat, witir dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana hukum mengqadha salat sunnah? An Aisyah radhiyallahu anha Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallan huwa hunna ba'da. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum salat zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya setelah salat zuhur. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa salat sunnah yang tertinggal atau terlewatkan dapat diqadha. Selanjutnya, apakah menggunakan obat tetes mata membatalkan orang yang berpuasa? Dalam kitab Ghaya Al-Bayan, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Romli menjelaskan, wala yadurul iktihalu wa in wujida tu'amul kuhli bihalqi li'annahu la manfada minal aini ilal halqi wa innamal wasilu ilaihi minal masam. Dan tidak bermasalah memakai celak mata meski ditemukan rasanya celak di tenggorokan, sebab tidak ada akses penghubung antara mata ke tenggorokan. Yang sampai di tenggorokan adalah dari pori-pori. Jadi menggunakan obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat mata dikiaskan seperti celak pada penjelasan tersebut. Bagaimana hukum perempuan yang sedang berhaji lalu ia mengalami haid padahal ia belum tawaf ifadah? Terdapat sebuah hadis yang menceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu an sedang melaksanakan haji dan setelah sampai ke Mekah beliau dalam keadaan haid, sehingga beliau tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga melaksanakan sa'i. Lantas Aisyah radhiyallahu an mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menjawab, if'ali ma yaf'alul haju ghair alla tatufi bil baiti hatta tadhur. Muttafaqun alaih. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan melakukan tawaf di Baitullah sebelum suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang haid boleh melaksanakan ibadah haji sebagaimana orang berhaji kecuali tawaf di Baitullah, dan harus menundanya sampai ia suci. Jika dalam keadaan mendesak, maka diperbolehkan untuk tawaf, tetapi harus membayar dam dengan menyembelih unta umur 5 tahun yang mendekati umur 6 tahun atau sapi yang berumur 2 tahun yang mendekati 3 tahun. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum orang berhaji yang baru ingat ketika sudah di tanah air bahwa dia melaksanakan tawaf hanya 5 kali. An-Nawawi rahimahumullah berkata, syaratnya tawaf harus dilakukan 7 kali putaran. Setiap satu putaran dimulai dari Hajar Aswad. Kalau saja tersisa 1 langkah dari tawafnya, maka tawafnya tidak dianggap sempurna, baik masih tinggal di Mekah atau sudah kembali ke negaranya, dan tidak perlu membayar dam atau dengan lainnya. Kitab Al-Majmu'. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melaksanakan tawaf kurang dari 7 putaran, baik itu karena lupa atau bahkan 1 langkah,
maka tawafnya tidak dianggap sempurna. Akan tetapi jika orang tersebut teringat setelah melaksanakan sa'i atau ibadah selanjutnya, maka diperbolehkan untuk mengulangi tawafnya kembali. Yang terakhir ialah ketika penyewa barang merusakkan barang sewaan, apakah dia harus menanggungnya? Harus atau tidaknya penyewa menanggung barang yang rusak tergantung pada sebab kerusakannya. Jika barang rusak karena kesengajaan atau kesewenang-wenangan penyewa, maka wajib menanggungnya. Sebaliknya, jika tidak ada kesengajaan atau rusak dengan sendirinya, maka tidak wajib menanggungnya. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib. Wa'lam anna yaddal ajiri 'alal 'ainil mu'ajjirah yaddul amanatin. Wa hina idin la dhamana 'alal ujiri illa biudwanin. Fiha ka'ang berbeda bata fauqal adat au arkabaha syakhson athqala min. Ketahuilah bahwa tanggung jawab penyewa atas barang sewaan adalah tanggung jawab amanah, dan karena itu tidak ada kewajiban mengganti bagi penyewa kecuali karena ada kesewenang-wenangan dalam penggunaan barang sewaan. Misalnya memukul hewan tunggangan sampai melampaui batas, atau menaikkan seseorang atau barang yang lebih berat dari hewan tunggangan tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.